Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat dan Tujuan Segmentasi. Pemateri pertama Iis Nur Aulia, pemateri kedua Mas Nura, pemateri ketiga Iqma Juliana, pemateri keempat Fahra Widayani Ridwan, dan pemateri kelima Ibah Riani Rahman. Baik, saya pemateri pertama, apa itu hakikat segmentasi? Segmentasi pada hakikatnya merupakan pembagian kelompok pembeli atau pembeli potensial yang beraneka ragam atau yang berbeda-beda ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang pola-pola kebutuhan pembelinya sama. Dengan demikian, manajer pemasaran harus membagi pasar ke dalam bagian-bagian yang secara strategis lebih mudah diatur, sehingga dapat menentukan target pasar dan memuaskan kebutuhan pasar yang ditargetkan tersebut secara lebih akurat dengan membuat perubahan-perubahan kecil dalam bauran pemasaran. Manfaat-manfaat potensial dari strategi segmentasi sangat besar. Karena itu, perusahaan harus mampu mengembangkan dan memperkuat posisinya di pasar dan beroperasi secara lebih efektif. Hal ini bukan saja membuat serangan dari pesaing menjadi semakin sulit, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk membangun loyalitas konsumen serta mempunyai pengetahuan tentang pasar yang lebih mendalam. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau massal. Yang kedua, pemasaran yang terdiferensiasi atau berdasarkan variasi produk. Yang ketiga, pemasaran yang terkonsentrasi atau berdasarkan target pasar. Pendekatan untuk menentukan segmen pasar. Pada dasarnya, ada 2 pendekatan untuk menentukan segmen pasar. Yang pertama, pendekatan a priori. Pendekatan ini didasarkan pada fakta bahwa perencanaan memutuskan terlebih dahulu riset yang menjadi basis untuk menentukan segmentasi yang digunakan. Pendekatan yang kedua yaitu post-hoc, yaitu pendekatan untuk penentuan segmen dasar berdasarkan temuan penelitian. Jadi, hasil penelitian mungkin memberikan gambaran mengenai sikap, perilaku, atribut, atau manfaat jika memberikan fokus pada kelompok-kelompok konsumen tertentu. Perlu ditekankan bahwa pilihan untuk menggunakan pendekatan mana yang akan digunakan sangat tergantung pada pemahaman dan pengetahuan dari ahli strategi terhadap pasar. Perkenalkan, nama saya Mas Nura. Di sini saya akan melanjutkan materi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan segmentasi. Agar segmen pasar dapat berhasil, maka harus dimiliki 6 persyaratan. Segmen harus 1. Dapat diukur, artinya variabel dalam menentukan segmen pasar harus dapat diperhitungkan secara kuantitatif. 2. Accessible, artinya dapat dicapai karena didukung oleh sumber daya yang dimiliki. 3. Substansial, artinya besaran dan nilai segmen pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. 4. Unik, artinya segmen pasar yaitu suatu perusahaan harus dapat dibedakan dari segmen pasar perusahaan lain. 5. Cocok dengan sasaran dan sumber daya yang perusahaan. 6. Stabil, artinya perilaku pasar di masa datang dapat diprediksi. Variabel-variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar dapat dikelompokkan dalam 4 kategori berikut. 1. Geografi, daerah, iklim, kepadatan penduduk. 2. Demografi, yaitu usia, jenis kelamin, jabatan, agama, ras, nasionalitas, ukuran keluarga, dan hidup keluarga. 3. Perilaku, yaitu sikap, pengetahuan, manfaat, status, pemakai, loyalitas, kesediaan membeli. 4.
psikografi, yaitu kepribadian, gaya hidup, kelas sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai segmentasi berdasarkan geografi dan geodemografi. Segmentasi geografi merupakan metode penentuan segmentasi yang paling awal dan paling mudah digunakan baik untuk barang konsumen maupun barang industri. Segmentasi geografi dilakukan dengan membagi pasar dalam unit geografi yang berbeda, seperti negara, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian, ahli strategi akan memutuskan untuk beroperasi di salah satu atau sebagian wilayah geografis tersebut. Karena keterbatasan segmentasi geografi tersebut, maka dikembangkan pendekatan segmentasi geodemografi. Tujuan utama dari segmentasi geodemografi adalah memberikan dasar untuk menentukan konsumen yang ditargetkan di wilayah tertentu yang mempunyai pola perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu segmentasi berdasarkan demografi. Daya tarik segmentasi demografi adalah ketersediaan dan kemudahan menginterpretasi data serta fakta bahwa konsumen dapat dikelompokkan dengan mudah berdasarkan variabel-variabel demografi tersebut di atas. Pada unsurnya, segmentasi demografi dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, segmentasi berdasarkan siklus hidup keluarga, yang kedua, segmentasi berdasarkan jabatan dan pendapatan, dan yang ketiga, segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Perkenalkan, nama saya Farah Widiani Ridwan. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi perilaku didasarkan pada sikap, pengetahuan, manfaat yang dirasakan pembeli, kesediaan melakukan inovasi, loyalitas, tingkat pemakaian, dan respon terhadap suatu produk. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan psikografi dan gaya hidup. Segmentasi berdasarkan psikografi dilakukan dengan mengidentifikasi 3 jenis karakteristik dan perilaku sosial yang berbeda, yaitu yang pertama, perilaku yang berorientasi tradisi yang tidak banyak berubah dan mudah untuk diprediksi dan digunakan untuk menentukan segmentasi. Yang kedua, perilaku yang berorientasi pada pihak lain, di mana seseorang akan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan cara beradaptasi dengan perilaku mereka yang sekelompok dengannya atau bergrup. Yang ketiga itu perilaku yang berorientasi pada diri sendiri, di mana seseorang tidak peduli terhadap perilaku orang lain. Segmentasi pasar, penentuan target, dan penentuan posisi. Karena segmentasi berdasarkan personalitas seseorang itu sulit untuk diukur, maka kemudian dikembangkan segmentasi berdasarkan gaya hidup, karena gaya hidup akan mempengaruhi pola permintaan konsumen. Kemudian, saya Ibah Reni Rahman yang akan menjelaskan mengenai yang pertama, pendekatan-pendekatan untuk menentukan segmentasi pasar industrial. Segmentasi untuk pasar konsumen agar berbeda dengan segmentasi untuk pasar industrial. Pada umumnya, ada 4 dimensi yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan segmentasi pasar industrial, yaitu 1. Kemiripan tugas pembelian, yaitu apakah tugas pembelian baru, pembelian ulang, atau pembelian langsung. Yang kedua, jenis produk atau tingkat standarisasi. Yang ketiga, signifikansi pembelian bagi organisasi yang membeli. Yang keempat, tingkat ketidakpastian situasi pembelian. Beralih pada pendekatan pembelian. Ada beberapa pendekatan dalam pembelian, yaitu kriteria pembelian, kebijakan pembelian, dan relasi saat ini. Saya akan menjelaskan mengenai 3 poin tersebut, yaitu kriteria pembelian, yaitu fokus pada konsumen yang mengutamakan kualitas, pelayanan, atau harga. Yang kedua, kebijakan pembelian, yaitu fokus pada perusahaan yang lebih menyukai sewa beli atau leasing, sistem pembelian, atau penawaran lelang. Ketiga, relasi saat ini, yaitu fokus pada konsumen yang ada atau konsumen baru. Nah, ada juga faktor-faktor situasionalnya. 1. Urgensi, yaitu fokus pada konsumen yang membutuhkan penyamahan
barang langsung. 2. Besarnya pesanan, yaitu fokus pada pesanan dalam jumlah besar atau kecil. 3. Aplikasi, yaitu fokus pada aplikasi produk, umum atau spesifik. Kemudian ada penentuan target pasar. Setelah memutuskan bagaimana menentukan segmen pasar, maka seorang ahli strategi harus membuat keputusan mengenai berapa banyak segmen yang akan digunakan. Untuk itu, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. 1. Besaran dan potensi pertumbuhan dari setiap segmen. 2. Daya tarik struktural segmen-segmen tersebut. Yang terakhir atau yang 3, sasaran dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, juga perlu diperhatikan apakah perusahaan mempunyai kompetensi, sumber daya, dan komitmen yang diperlukan agar suatu segmen dapat beroperasi secara efektif. Karena itu, ada 2 hal yang perlu diperjelas. Yang pertama, apakah segmen tersebut sedang bertumbuh atau sedang menurun? Untuk mengetahui apakah suatu segmen itu sedang bertumbuh atau sedang menurun, maka perlu dibuat proyeksi mengenai volume penjualan atau laba segmen tersebut di masa datang. Yang terakhir atau yang kedua, apakah segmen tersebut sedang berubah? Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu dikaji bagaimana struktur segmen tersebut dan kemungkinannya untuk berubah. Kedua, perlu dikaji tren permintaan akan produk dan jasa dari segmen tersebut di masa depan. Yang ketiga, perlu dikaji pergerakan dan segmen tersebut dari waktu ke waktu. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.